Selamat sore semuanya. Terima kasih udah hadir di pertemuan ini. Perkenalkan nama saya Agung Satrio Permadi. Jadi saya adalah dari direktur dari CVKPN, yaitu Karya Profesional Nusantara. Jadi di sini ada saya dan komunitor saya, Abdi Faturullah. Nah, jadi mungkin saya akan sedikit intermezzo sebentar ya. Jadi sebelumnya di sini saya ingin mencari tenaga ahli eee, dari kalangan mahasiswa ataupun yang masih fresh graduate untuk di program kerja kami. Nah, jadi program kerja kami itu, untuk saat ini ada web development sama WebJIS. Nah, jadi di sini, saya ada yang tampil di layar ini adalah salah satu project dari pemerintah. Jadi ada satu project pemerintah yang di mana kami ingin, mensembarakan dan juga nanti, ke depannya ini di dalam, proses ini bakal berlanjut ya. Jadi ada item-item sarana prasarana yang bakal kita kaji, bakal kita terus akan melakukan, suatu kegiatan. Nah, di sini saya pengen, mencari partner kerja yang di mana yang bisa membantu sistem saya ke depannya bisa mengerjakan, aplikasi ini, web ini. Nah, mungkin nanti ke depannya bisa lanjut ke aplikasi ataupun dan lain-lainnya. Dan juga sebelumnya kalau teman-teman ada lihat di Instagram, saya sebelumnya, lagi dalam proses pekerjaan di kerjaan tambang dan untuk kemungkinan dari tenaga ahli yang memang berkompeten di sini, saya pengen undang untuk sebagai tim leader-nya untuk mengerjakan di proses, pekerjaan tambang yang saya kerjakan nanti ke depannya. Nah, di situ lumayan juga komplit. Jadi di sini saya bukan hanya pengen ngelihat dari kalian jago sesuai aplikasi, tapi juga pengen lihat secara teoritisnya. Karena di project kami itu ada beberapa sifatnya yang kajian studi, ada juga yang memang aplikasi. Nah, nanti kalau rezeki, kalian bisa datang ke Pontianak atau di lokasi projeknya, nanti kita bisa lihat bareng-bareng atau kayak gimana. Ya, itu nanti kita setelah dari hasil pemenang lah, nanti kita diskusikan. Nah, jadi di sini saya ada mempresentasikan ada sekitar dua dua indikator ya dari websitenya ini. Jadi ada web profile sama WebGIS. Nah, nanti mungkin di last moment nanti kita baru ngobrol-ngobrol santai aja ya, enaknya kayak gimana, nanti mau tanya jawab silakan. Nah, mungkin, Abdi tolong bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini, kita melakukan suatu project ini ada di suatu dinas, yaitu dinasnya itu di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Jadi ini adalah salah satu tempat pilot project saya, yang nanti teman-teman yang bakal menganalisa dalam satu web ini, apa sih nanti yang mau dikaji dalam satu analisa. Nah, nanti kalau teman-teman pengen lihat referensinya tinggal lihat di Google aja, apa sih yang dimaksud dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan Raya dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kuburaya Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi di sini ada nama dinas instansinya itu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kuburaya. Untuk bidangnya itu adalah bidang perumahan dan kawasan permukiman. Nah, di sini saya pengen, teman-teman silakan mencari tahu, silakan mendesain untuk websitenya seperti apa, untuk dalam web, government itu seperti gimana, secara konsepnya kayak gimana, itu saya serahkan kepada teman-teman, nanti tinggal kita lihat hasil yang cocok itu seperti apa. Lanjut lagi, Abdi. Nah, jadi di sini, di dalam item ini ada di home-nya itu nanti teman-teman silakan, menginformasikan adanya jalan lingkungan, drainase lingkungan, jembatan lingkungan, rumah tidak layak huni, perumahan dan aspirasi masyarakat. Nah, di sini secara data, data yang ada itu baru di jalan lingkungan. Makanya di sini bakal jadi, kita mulai sebagai prototype untuk membuat suatu skema tersebut. Nah, jadi kita lagi ngerancang nih prototipenya nih, karena pemerintah di sini ini masih merencanakan itu diproses di jalan lingkungannya aja. Jadi sementara ini masih dalam proses, survei data primernya itu baru di jalan lingkungan. Nah, sekarang, sudah masuk ke proses untuk penyusunan di dalam webnya itu.
sehingga memudahkan para pemerintah untuk melihat informasi dari hasil data-data yang dikerjakan itu seperti apa, dan juga informasi di web development itu juga apa. Jadi nanti antara web development sama WebGIS itu saling connect lah, ibaratnya seperti itu. Nah, di sini masih ada PR 2 sampai 6 lagi, yang dimana PR ini yang bisa menjadi yang nanti pemenang itu nanti bakal membantu sistem ini yang dari awal sampai akhir. Nah ini, jadi skema inilah yang nanti teman-teman bakal membantu pekerjaan selanjutnya, selanjutnya lagi, selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya lagi. Nah, dan di sini bisa yang kayak anak mahasiswa, dan ini bisa bisa mungkin bisa menjadi sumber rezeki buat untuk kuliah dan lain-lain lah, dan juga di fresh graduate untuk jadi referensi, dan juga pun sama ya untuk cari pengalaman. Nah, jadi 2 dan sampai 6 tuh masih PR di kita, dan juga kami lagi proses untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, jadi memang cukup banyak untuk mengidentifikasi dari suatu data-data ini. Nah, oke lanjut Abdi. Nah, jadi di sini teman-teman silakan nanti di penjelasan di profil ini nanti silakan tulis visi dan misi dari dinas ini, nanti searching aja di profil di websitenya dari CPU, itu nanti tinggal dilihat, tinggal di copy paste aja nanti seperti apa, dan juga visi misinya. Nah, cuma untuk yang di struktur organisasi yang skala bidang itu mereka saya belum mendapatkan datanya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada kesulitan atau apa untuk informasi dari datanya itu nanti tinggal konfirmasi aja. Nanti kemungkinan ada dalam web itu masih yang kosong karena mereka juga dalam menyusun merapikan datanya. Oh ini konsep-konsepnya, jadi nanti mungkin sampai yang pemenangnya ya dia yang rapiin selanjutnya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, jadi di dalam web development itu nanti ada penjelasan tentang data perumahan dan kawasan permukiman. Nah, tapi ini cuma kita membuat suatu base-nya aja, ibaratnya itu tempatnya aja, karena untuk datanya memang belum ada. Jadi seperti itu. Jadi kita bikin aja rancangannya seperti apa. Terus juga nanti antara satu peta. Nah, ini mungkin nanti akan dikonekkan ke dalam WebGIS yang sudah dibuatkan sama teman-teman. Nanti kita akan saling connect, jadi kalau udah diklik itu nanti dia bisa langsung otomatis. Jadi seperti itu. Nah, terus nanti ke depannya di sini adalah informasi proyek di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Nah, jadi tidak nutup kemungkinan informasi semua proyek yang ada di dalam satu bidang tersebut itu nanti akan terinfokan. Nah, jadi untuk kemungkinan kalian nanti ketika dapat proyek dari kita yang dapat dari pemerintah itu nanti kita akan kita jadikan konsultan, bahasanya seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang jadi juara 1 silakanlah mendapat proyek baru tersebut. Jadi bisa dibilang dalam satu sistem ini semua banyak sih proyeknya. Bukan hanya 1, 2 tapi memang banyak. Cuma memang melihat dari segi dana dari pemerintah itu seperti apa, dan juga karena ada lagi faktor efisiensi ya mungkin ada batasan-batasan di mana yang dulu yang harus diprioritaskan, mana yang nanti. Jadi seperti itu. Nah, terus nanti di sini ada data konten video lapangan. Jadi di Dinas PU ini kan ada beberapa suatu item pekerjaan ya, dan semuanya itu sifatnya semua ke lapangan. Jadi kayak pekerjaan drainase, pekerjaan jalan, pekerjaan jembatan, pekerjaan suatu pembangunan rumah. Nah, itu mereka lah yang akan merancang video-video terus. Nanti siapa kalau memang mereka masih percaya sama saya dan di perusahaan untuk melakukan kegiatan itu, berarti saya pun juga akan yang menjadi juara 1 itu juga akan saya aja untuk menyusun database tersebut ke dalam di dalam konsep data web development tersebut. Jadi seperti itu. Lanjut. Oke, nah jadi di sini nanti saya minta buatkan semacam ada tempatnya ya, ada pedoman. Jadi sedikit cerita, dalam pemerintah itu kan kalau dalam bekerja kita harus punya standar ya. Persis kayak di dalam IT itu ada ISO juga. Nah, jadi sehingga mereka itu butuh referensi dari satu pedoman itu. Jadi ibaratnya nggak perlu download lagi. Nah, cuma di sini saya agak sedikit berbeda. Kenapa? Pemerintah itu secara penganggaran mereka punya uang, tapi ketika untuk proses pekerjaan dan secara sustainable atau berkelanjutan terus-menerus, mereka nggak punya uangnya. Nah, jadi saya berasumsikan itu nanti buat semacam kayak base-nya untuk
Jadi nanti PDF itu akan saya convert ke video. Nah, jadi karena apa? Mengurangi base si bahasanya itu kan storage-nya lah seperti itu. Nah, jadi sehingga membantu pemerintah itu tidak mengeluarkan banyak pendanaan. Karena apa? Di mana-mana pemerintah kita di Indonesia itu memang kurang untuk secara maintenance. Mungkin teman-teman bisa lihat lah secara contoh di pembangunan infrastruktur yang ada. Mereka bisa bangun tapi ketika udah maintenance itu udah kesulitan karena memang kesulitan secara penganggarannya di situ. Nah, jadi ketika nanti dari video itu kita nanti akan konekkan di YouTube-nya si bidang PU itu, nanti kita akan konekkan URL-nya uh, ke dalam pedoman spesifikasi teknis tersebut. Begitu juga di pedoman peraturan daerah. Jadi semua sistem itu bukan berupa PDF atau Word, tapi berupa semuanya itu adalah berupa video. Nah, itu karena kita pengen membantu pemerintah secara pengurangan efisiensi penganggaran mereka. Karena barang ini kan kalau dilihat secara prioritas itu bukan yang satu prioritas, tapi mereka butuh pada saat momen-momen tertentu. Bahasanya seperti itu. Lanjut. Jadi di sini nanti teman-teman silakan membuat baru. Jadi tentang jadi informasinya. Jadi di sini ada muatan tentang jalan lingkungan, jembatan lingkungan, perumahan, rumah layak tidak huni, drainase lingkungan. Nah, jadi nanti ada diinformasikan, nanti dibuat sheet barunya, terus nanti ada tentang bidang perumahan dan kawasan permukiman. Nah, untuk yang ini saya belum punya deskriptifnya ya. Secara deskriptifnya penjelasan itu seperti apa, cukup aja nanti dibuatin, nanti tinggal nanti suatu waktu tinggal nanti kalau udah ketemu narasinya, nanti baru saya share di grup Discord. Nah, itu. Terus juga ketiga, jadi di dalam suatu pemerintah itu biasanya mereka ada ngerekrut namanya konsultan individu atau tenaga kerja yang sifatnya berkontrak. Nah, jadi nanti dan untuk kemungkinan kita akan membuatkan suatu tempatnya aja. Jadi nanti teman-teman silakan. Jadi sewaktu-waktu mereka pengen ngerekrut kerja, nah di sinilah bisa ngelihat siapa yang pengen kerja-kerja di sini nih. Nah, untuk apa kerjanya bisa sifatnya online, apakah bisa sifatnya offline. Nah, itu tergantung dari pemerintah sendiri yang nanti mengatur. Jadi seperti itu. Terus keempat, jika ada yang pengen magang di suatu instansi tersebut, nanti tinggal dikonekkan ke dalam tempat sini. Jadi sehingga adik-adik yang pengen mahasiswa S1 itu ketika mau magang, itu udah nggak perlu repot lagi dan mereka pun juga udah nyiapkan tempatnya. Lanjut. Jadi saya nanti minta ada bahasanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya. Jadi semacam itulah. Oke, lanjut. Saya melihat ada beberapa referensi dari untuk web profil, ini ada berupa dari Esri ya. Tapi menurut saya membebaskan teman-teman semua di sini untuk mempunyai konsepnya seperti apa. Jadi saya bebaskan, cuma ini berdasarkan referensi saya, karena kita itu, saya pakai logika dasarnya seperti ini. Kita mempunyai pekerjaan kita ada di WebGIS ya, GIS, berarti kan ada sistem informasi geografis. Nah, di situ berarti adalah suatu mapping. Nah, walaupun kita ada web profile, itu setidaknya itu harus saling connect. Karena apa? Karena biar menyatukan secara degradasi dari arti fundamentalnya seperti itu. Nah, jadi secara konsep dasarnya seperti itu. Tapi silakan aja kalian pengen membuat suatu konsepnya itu secara out of the box ataupun di luar dari narasi saya, asal itu bisa diasumsikan secara ketika nanti diskusi, ya silakan, enggak masalah. Saya di sini membebaskan aja. Lanjut lagi referensinya. Nah, ini bebas, lanjut lagi. Nah, jadi saya sedikit searching juga untuk web profil yang dari Kalimantan Barat ya, Jawa Barat. Jadi ini ada referensi-referensinya yang dimana untuk web profil nanti silakan teman-teman melihatlah kalau emang ini bisa jadi dasar teman-teman untuk merancang webnya ya silakan. Oke, lanjut lagi Hadi. Jadi di sini untuk filosofi referensi dari warna dan background tadi saya udah jelaskan ya. Jadi untuk desainnya ya, itu kalau bisa melihat dari skema dari suatu bidang pekerjaan tersebut. Jadi kayak ada jalan, terus ada drainase, ada jembatan, ada perumahan, ada terus lagi macam-macam. Nah, cuma
konsep dari ini sifatnya itu jalannya bukan jalan, jadi jalan itu kalau secara dalam dunia aturan, dalam aturan baku dari pemerintah, itu terbagi. Jadi secara konsep itu jalan lingkungan. Jadi proyek kita semua ini adalah berbasis lingkungan. Jalan lingkungan, perumahan lingkungan, drainase lingkungan. Jadi seperti itu. Jadi kalau jalan yang teman-teman bisa lewat itu mungkin yang jalan besar, nah itu jalan itu beda lagi bidang pekerjaannya. Nah, nanti kalau yang kayak di rumah-rumah itu jalan lingkungan. Jadi seperti itu. Nah, nanti di sini teman-teman silakan ngedesain secara frameworknya. Nanti di sini ada dashboardnya 2 admin ya. Jadi biar nanti sewaktu-waktu misalnya gini, masyarakat mengalami keluhan dalam kondisi jalannya di situ. Jadi mereka bisa semacam memberitahukan informasi tersebut dan akhirnya pemerintah tuh udah punya database-nya. Selama ini memang pemerintah sudah mempunyai salah satu peran tenaga pendukung. Tapi contoh aja kayak Jakarta ya, seluas itu. Manusianya berapa banyak? Itu aja nggak cukup untuk memforensik semua kondisi-kondisi dari infrastruktur yang ada. Karena apa? Anggaran balik lagi. Kedua, manusianya, ibaratnya namanya manusia itu kan sifatnya terbatas. Kalau robot ya mungkin 24 jam nonstop ya. Ya seperti itu. Jadi ada beberapa. Nah, dari sini biarkan walaupun ini belum viral dalam pemerintahan tersebut, ini tidak jadi masalah, yang penting kita udah merancang secara awalnya tuh, ini masyarakat juga bisa menginformasikan bahwa jalan kami tuh udah ngalami kerusakan yang cukup fatal, di lokasinya ini, kayak gitu kan. Nah, sehingga nanti dari pemerintah ketika mereka mendapat info, mereka sudah tahu lokasinya tepat sasaran dalam pekerjaan dan mereka dalam mengerjakan suatu kerjaan, suatu fisiknya itu sudah tepat sasaran semua. Jadi tidak ada namanya tumpang tindih pekerjaan. Digambarin seperti itu. Lanjut. Oke, di sini saya pengen buat semacam suatu paper ya. Jadi papernya kalau teman-teman di sini kuliah itu saya waktu itu ada lihat ya, ada yang anak SMA ya, begitu daftar saya ya ini sambil belajar lah, kan belum walaupun belum kuliah tapi tidak masalah sambil belajar. Jadi di sini saya pengen teman-teman nanti itu adalah membuat jadi desain tersebut itu dibuatkan semacam laporannya, persis kayak kita dalam mengerjakan skripsi. Jadi latar belakangnya apa, rumusan masalahnya apa, pembatasan masalahnya nanti gimana, tujuan dan manfaatnya segimana, sistem penulisannya seperti apa. Karena gini, saya bakal ngonekkan ini nanti ke dalam suatu proyek saya yang tambang, itu karena di situ kita butuh ilmu kajian. Jadi kajian secara teknik informatika itu nanti kayak gimana sih? Model yang harus didesain itu seperti apa? Nah, dari sini saya nanti bisa ngelihat teman-teman ini bukan hanya jago aplikasi, tapi jago untuk ngerancang secara fundamental pelaporan tersebut. Itu penting banget karena saya mau ngelihat, oh ini anaknya bisa di sisi ini nih. Nah itu. Kalau dalam dunia proyek itu sebenarnya dia harus paket komplit ya. Satu keseluruhan itu paket komplit. Bahasanya seperti itu, tapi secara realnya itu tidak. Kayak kita dalam dunia IT kan pasti terbagi-bagi, ada backhand, ada UI UX dan macam-macam ya seperti itu. Tapi dalam dunia real pemerintah itu tidak kayak gitu. Nah, itu. Makanya saya memang tidak bisa membuat suatu SOP seperti itu karena sudah dibakukan oleh negara semacam itu. Makanya tinggal gimana saya mengatur, menganalisa, membagi formulanya itu seperti apa. Nah, di sini nanti teman-teman silakan membuat suatu laporannya, latar belakang, rumusan masalah, dan sampai di bab 5-nya seperti apa. Dari hasil karya teman-teman itu, nanti papernya, itu nanti tinggal di-upload di kami, nanti kami baca secara detail, melihatnya teman-teman, dan juga hasil karya-karya dari webnya itu juga seperti apa. Oke, lanjut Abdi. Nah, di sini nanti silakan teman-teman masukkan landasan teori fundamentalnya seperti apa. Nah, jadi pengertian sistem, pengertian thread, macam-macam. Nah, ini bukan berarti baku secara outline-nya. Ini silakan kalian kembangkan aja, mau kayak gimana, kalian mau menggunakan metode seperti apa, silakan. Jadi seperti itu. Nanti tinggal kalian merancang skema-skemanya itu seperti apa. Karena saya juga pengen tahu teori apa sih yang kalian gunakan. Walaupun tinggal kita buka dari secara web itu udah memang bisa kelihatan, tapi kenyataannya kan dalam dunia project itu nggak seperti itu. Secara kita nggak ngasih aplikasi, tapi ada pedoman aturan yang dimana bersifatnya laporan, jadi seperti itu.
Sama juga yang di bab 3 metodologinya seperti apa. Jadi semacam itu. Jadi ibaratnya apa yang kalian kerjakan itu dalam dunia web, itulah yang menjadi report laporan kalian yang harus ditampilkan seperti itu. Bab 4, lanjut. Jadi di sini jadi hasil analisis perancangannya. Jadi nanti apa sih yang di dalamnya itu seperti apa. Jadi sehingga ini juga menjadi muatan teman-teman untuk mereferensikan ke dalam report tersebut. Nah, jadi sama ya untuk web profil dan web design nanti bakal sama, cuma dia beda-beda aja dalam tahap analisanya. Oke, lanjut. Oke, mungkin ini web development kita udah selesai, kita lanjut ke WebGIS. Oke, lanjut WebGIS. Jadi, oke. Nah, jadi di sini sedikit cerita juga. Jadi manfaat WebGIS ini mungkin persis banget ya kayak tadi saya jelaskan di web development gimana supaya pada intinya di sini dari web development ini adalah WebGIS ini adalah dua. Pertama, masyarakat itu tahu bahwa apa yang digunakan dari web ini berguna dan juga bermanfaat bagi semuanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kedua, ketika pemerintah menganggarkan suatu proyek, itu mereka tepat sasaran, sehingga panjang yang rusak itu menjadi dasar buat mereka mengajukan rencana anggaran biaya. Jadi dasar dari ini. Jadi bahasanya dengan keberadaan ini, partisipasi masyarakat ini akan membaik, monitoringnya akan selalu rutin, dan integrasinya juga akan baik antara masyarakat dengan OPD, dan sehingga keputusan-keputusan yang juga akan muncul dengan baik dan juga hasil transparansinya juga akan baik. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Jadi gambarannya seperti di dalam WebGIS. Lanjut. Jadi untuk di base map-nya ini, saya minta untuk di dalam base map-nya ini ada sekitar 9 ya. Jadi ada imagery with labels, streets, topographic, terrain and with label, League Grey Canva, National Geographic, Ocean, and OpenStreetMap. Nah, jadi inilah peta dasar yang harus kalian siapkan wadahnya. Jadi supaya kami ketika nanti bekerja itu sudah bisa menggunakan peta dasar tersebut. Di gambarannya seperti itu. Lanjut, Abdi. Nah, oke. Jadi nanti di sini ada peta dasar ya. Jadi di sini ada peta administrasi provinsi, administrasi kabupaten, administrasi kecamatan, administrasi desa. Ini sifatnya bukan JPEG ya, tapi ini cuma ada sampling aja. Jadi nanti di sini ini ada saya simulasikan, ada peta dasar. Ketika saya mengklik peta dasar muncul nantilah peta administrasi. Ketika saya klik muncul administrasi, muncullah 4 turunan ini, administrasi provinsi, administrasi kabupaten, administrasi kecamatan, peta administrasi desa. Nanti di sini tinggal diaktifkan melalui centang. Jadi ibaratnya tinggal dipilih aja sampai yang mana yang mau diaktifkan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada lagi peta jaringan jalan. Jadi ini peta dasarnya jaringan jalan sama juga dengan peta administrasi, jaringan jalan nasional, jaringan jalan kabupaten, jaringan jalan lingkungan, peta jaringan jalan desa. Nah, ini nanti akan ditampilkan seperti yang dimodelkan di administrasi. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk jaringan pengairan ini nggak perlu kita kerjakan. Cuma nanti teman-teman silakan aja buatkan tempatnya, wadahnya itu, jadi sewaktu nanti itu sudah bisa langsung terkonek. Bahasanya seperti itu. Kayak tadi yang saya ceritakan di awal-awal, pemerintah tuh masih banyak PR untuk ngebaskan datanya semuanya itu sebanyak itu. Karena faktor anggaran itu salah satu juga, dan juga faktor luasnya lokasi yang mau disurvei. Jadi di sini yang baru bisa dilaksanakan itu adalah jalan lingkungan, belum sampai ke jaringan pengairan. Bisa lanjut Abdi, jaringan pengairan. Nah, jadi semacam itu. Oke, di sini nanti ada jalan lingkungan. Jadi untuk jalan lingkungan ini ada skema yang dimana teman-teman harus tahu. Jadi ketika kita sudah masuk ke peta tematik, itu ada namanya peta jaringan jalan lingkungan, terus nanti itu ada kecamatan. Anggapan ini kecamatannya namanya Sungai Raya, terus namanya Desa Sungai Raya Dalam. Terus nanti ini ada analisa yang dimana kita tuh bisa ngelihat, oh ini tahun 2025 ini kayak gini, ini kompleknya gini. Nah, terus ini ada kodenya nih. Jadi di kode nanti itu misalnya teman-teman pakai GeoJSON ya. Nanti di GeoJSON-nya itu misalnya dikasih keterangan tuh itu kodenya seperti apa. Karena yang nanti itu kalau biasanya di kami itu GeoJSON itu kami langsung all in kan.
Jadi udah langsung terotomatis. Nggak tahu kalau di skema teman-teman apakah satu-satu dari jalan tersebut satu-satu di-input kayak gitu. Menurut saya itu lama ya. Itu seperti itu lama. Jadi ibaratnya digabungin GeoJSON, terserah teman-teman mau pakai KML kah atau GeoJSON, terserah, bebas. Jadi sehingga itu nanti analisanya bisa kita tahu, kita searching nih, kodenya berapa nih, keluar gitu. Nah itu keluar lagi, jadi semacam itu. Nah, jadi nanti ketika proses di selanjutnya di tahun 2026 ketika mereka mau menganggarkan suatu pekerjaan ini, nanti ada base-nya nih, turunannya nih. Jadi ada 2026, bawahnya lagi gitu juga. Jadi nanti tinggal kita matiin. Jadi seperti itu. Mungkin masih bingung lah ya omongan, nanti kita di akhir baru kita ngobrol ya. Lanjut. Nah ini terus jembatan lingkungan ya. Jadi jembatan lingkungan ini masih kita nggak usah ngerjain, tapi cuma buatkan base-nya aja, tempatnya aja. Jadi ini masih PR juga, masih perlu kita kerjain untuk surveinya. Jadi masih bertahap. Jadi ini sama persis dengan skema yang tadi di jalan lingkungan itu ya. Oke lanjut Abdi. Ini dinas lingkungan sama, ini nggak perlu kita kerjain. Lanjut lagi. Ini juga kawasan permukiman nggak usah. Ini cuma kita buatin aja tempatnya nanti. Oke. Rumah layak tidak hunian. Oke lanjut sama. Oke lanjut lagi. Oke, sip, back lagi. Oke, nah di peta rencana jalan lingkungan. Oke, sip. Nah, jadi di sini sewaktu-waktu pemerintah pengen merencanakan jaringan jalan baru, itu nanti ada konsepnya. Jadi kan ibaratnya ada peta dasar, peta tematik, ada peta rencana. Jadi secara turunannya itu ada variabel-variabel yang dimana teman-teman ketika kita melihat itu, oh ini udah terbagi secara strukturnya. Jadi pada dasarnya biar orang awam tuh tahu. Jadi ibaratnya tuh seperti ini. Ketika orang awam itu sudah enak membacanya, berarti kita tuh sudah goal secara konsep. Tapi kalau secara konsep orang awam itu belum bisa membaca konsepnya, berarti ada di mana yang kita perlu harus cross check. Jadi kayak gitu. Nah, jadi di sini saya udah coba memerhatikan secara konsep kalangan masyarakat bahwa kita harus skemanya mungkin seperti ini. Tapi kalau teman-teman ada suatu analisa yang baru, ya silakan aja. Saya terima-terima aja yang bagus. Kita senang kok. Lanjut. Lanjut lagi ya, Abdi. Terus oke, lanjut. Oke, sip. Di sini nanti dalam informasi pekerjaan, jadi contohnya ini adalah kondisi data jalan ya. Jadi di sini jalan kita pengen tahu sih grafiknya tuh kayak gimana sih cara tax bar-nya itu. Nah, jadi kita tahu kondisinya berapa persen sih, rusaknya kayak gimana nih, kayak gimana. Nah, jadi nanti diinfokan seperti ini di dalam WebGIS-nya tersebut, sehingga kita tahu bahwa oh modelnya kayak gini, oh kayak gini. Nah, itu. Jadi bukan berarti kita cuma hanya di base-nya si pemetaannya aja, tapi secara analisis statistiknya itu kita bisa tahu oh gambarnya gini. Karena biasanya ada tipe-tipe orang yang suka melihat gambar, ada juga tipe orang yang suka melihat angka atau berupa suatu gambar-gambar warna. Jadi kayak gitu. Lanjut. Ini sama statik perhitungannya ya, diagram ya. Lanjut. Oke. Nah, jadi di sini di WebGIS kita nanti itu dalam videonya ini tidak perlu kita upload videonya di dalam WebGIS tersebut. Tapi nanti itu akan kita upload di dalam YouTube sehingga tidak berat webnya nanti kan storage-nya. Nanti dari link persis kayak tadi saya ceritain di awal di konten video di lapangan itu cukup URL-nya aja itu nanti dimasukin ke dalam ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti next ke depan dalam web ini supaya pemerintah itu bisa rutin menganggarkannya ini, kita harus saya menemukan rumus lah bahasanya ya. Kita itu cukup mengupload di YouTube semua hasil pekerjaan dari lapangannya, itu nanti tinggal URL-nya kita copy aja masukkan ke dalam web itu. Jadi sehingga yang dimana kita harus menyiapkan server yang terlalu besar kayak gitu, menurut saya masih belum worth it ibaratnya kayak gitu. Karena pemerintah ini beda dengan speknya dengan perusahaan swasta. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa yang dimana skema kayak gini mungkin kelihatannya konyol ya, tapi pemerintah tuh senang dengan skema seperti ini karena pertama menghemat anggaran juga secara itu, dan juga proses pekerjaan kita untuk melakukan kegiatan itu juga malah tambah cepat secara penganggarannya seperti itu.
Nah, jadi nanti ditampilkan URL-nya, sorry, di YouTube tinggal dikopas, tinggal dimasukkan ke sini, nanti tinggal muncul, tinggal diklik aja. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, terus di sini kalau teman-teman ingat waktu pemilihan presiden ya, itu kan ada semacam kayak KPU menginformasikan, oh ini si satu berapa, 2 berapa, 3 tuh berapa hasil dari polling. Nah, di situ jalan rusak, jalan baik, jalan macam-macam itu bisa terintegrasi ke dalam 4 item ini. Sehingga nggak perlu lagi kita ngitung statistiknya, tapi ada analisa output akhirnya itu angkanya tuh kayak gini, oh kita nggak usah ngelihat nggak perlu pakai ngitung Excel lagi, jadi udah langsung terakomodir ke dalam satu sistem ini. Jadi ibaratnya kayak persis kayak yang di KPU pemilihan presiden, misalnya juga kayak teman-teman pergi ke bank mau ke CS atau ke teller antriannya sekian sekian sekian. Jadi mungkin gambaran itu seperti itu, sehingga dengan melihat ini nggak perlu buka buku lagi, nggak perlu buka aplikasi lagi untuk menghitung panjang rusaknya, panjang yang baik itu kayak gimana, jadi seperti itu. Lanjut. Nah, jadi di sini secara supply chain mapping-nya, jadi kita di sini harus punya tadi yang saya jelaskan adalah base map-nya ya. Jadi base map-nya yang sampai 1 sampai 9 itu, terus nanti peta sekundernya itu adalah peta-peta dasar seperti kita di peta jaringan jalan, administrasi. Nah, terus peta tematik. Jadi peta tematik kita itu cuma hanya di jaringan jalan, lingkungan. Yang di luar itu cuma sebagai tempatnya aja. Kita sediain aja. Jadi sewaktu-waktu pemerintah sudah mempunyai sip anggaran, kita tinggal masukin aja data tersebut. Jadi bahasanya seperti itu. Nah, untuk di peta rencana, pekerjaan, sama informasi ini ibaratnya masih ongoing. Jadi ibaratnya planning proyek. Jadi inilah yang masih dikembangkan. Jadi kita itu lebih tepatnya ada di proyek 2025, bukan di planning proyek. Nah, cuma dari proyek 2025 planning proyek kita harus mempunyai suatu keterkaitan sehingga kerjanya nggak 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi ibaratnya nyusun rumah itu memang repot, yang dimana biar kedepannya secara planning itu nggak kerja, walaupun pasti ada drama dalam planning itu, kekurangan dan kekurangan dalam pekerjaan itu nggak jadi masalah. Seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin ini secara analisanya bahwa kita dalam suatu data itu saling saling terikat ya, jadi tidak bisa putus. Jadi bahasanya ya mungkin dari gambaran ini seperti itu. Lanjut. Oke. Jadi di sini nanti teman-teman, ini adalah digital medianya bahwa nanti ini akan diinformasikan ke dalam web medianya itu di development, sehingga nanti informasi-informasi ini akan menjadi salah satu informasi bahwa setiap proyek ini nih, oh kondisinya kayak gini loh, oh gambarannya kayak gini loh. Karena saya jadi saya ini basicnya mungkin saya jelaskan ya. Background saya itu S1-nya Teknik Perencanaan Wilayah Kota, S2 saya Teknik Geomatika atau bisa dibilang Geodesi, S2 saya Teknik Sipil. Nah, mau lanjut S3, ini saya ngambil di Teknik Manajemen PMBOK. Nah, itu. Jadi saya awalnya melihat suatu proyek ya, itu sekarang dunianya itu udah arah ke digital media. Walaupun saya sebagai anak teknik murni itu melihatnya kalau kita ngomongin teknis, itu kayaknya kurang asik untuk di tahap media. Jadi saya mengasumsikan bahwa ada peran-peran media. Nah, sekarang udah beberapa instansi kementerian atau pemerintah daerah sudah mengkonsepkan itu. Cuma memang belum banyak pemerintah yang membuat seperti itu. Nah, ibaratnya inilah saya juga masih meriset ya. Jadi di S3 saya juga ini ada salah satu variabel yang dimana digital media untuk sebagai riset saya juga bahasanya seperti itu, yang dimana saya pengen tahu sih gambarannya itu kalau secara konsep ke teknik ke sosial media itu rumusnya kayak gimana sih kayak gitu. Karena saya orang teknik berarti ada 1+1 bukan ilmu sosial ya. Nah, jadi bukan bahasa gitu. Jadi kita harus ada parameter dari segala logika tersebut. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, jadi sedikit cerita, jadi untuk proses, jadi saya sedikit cerita ya, untuk memproseskan data jalan jalan lingkungan itu, saya mulai startnya itu pada tahun 2021.
saya untuk mendapat data jaringan di lingkungan, selesainya itu di tahun 2024. Nah, jadi mengalami fase yang sangat begitu lama ya, untuk ngumpulin data itu barulah diterbitkanlah WebGIS tersebut. Sebenarnya tahun lalu sudah diterbitkan, cuma, ada kesalahan dalam suatu pekerjaannya, jadi sehingga, akhirnya kami coba buat untuk di partner disayembarakan sehingga biar untuk jadi teman cerita mitra ke depan itu. Nah, jadi prosesnya itu butuh panjang ya, apalagi bangunnya itu lingkupnya itu satu wilayah kabupaten, itu pasti lama dan pasti makan biaya yang cukup banyak, apalagi surveinya. Nah, jadi semacam itu. Nah, jadi proses kita tuh melalui data primer, data lapangan. Nah, terus kedua, nanti kita lanjut di proses web profile. Nah, jadi web development ini nanti, ini yang kita lagi sembarakan untuk prosesnya. Terus di sini untuk di WebGIS-nya juga. Nah, jadi inilah. Jadi siapa tahu nanti next ke depannya ada di mobile ya. Jadi kita nggak tahu apakah ini perlu juga dari pemerintah. Mungkin salah satu challenge-nya adalah sebagai prototipe-nya adalah produk ini untuk melihatnya. Jadi semacam itu. Barulah hasil akhirnya, baru piala itu kalau kita udah goal secara keseluruhan hulu hilir ya. Oke, lanjut. Oke, jadi secara konsep untuk web development sama WebGIS skemanya sama. Kita butuh report dari laporan teman-teman, itu dianalisa gambarannya seperti apa. Dari bab 1 sampai bab 5. Lanjut lagi Abdi. Oke. Nah, jadi ini gambarannya. Jadi gambarannya tadi itu persis sama lah ya. Jadi nggak usah perlu saya jelaskan secara detail. Jadi tinggal teman-teman nanti bisa. Nanti ada video recordnya di YouTube. Nanti kami akan bagikan linknya. Nanti silakan teman-teman lihat aja apa yang mungkin yang kelupaan ada yang kelewat. Jadi di sini pengumpulan informasi ya untuk selesainya itu tanggal 1 November. Untuk webgasing itu 5 November. Nah, jadi kami nggak butuh aplikasinya, kami cuma butuh video dokumentasi yang kalian sudah kerjakan. Itu informasinya seperti apa melalui penjelasan dari anggaplah seperti kayak konten. Nanti kirim aja ke Google Drive yang kami udah sediakan nanti di situ. Terus laporannya juga. Nah, itu. Jadi web development tanggal 1, WebGIS tanggal 5 November. Nah, terus nanti dari presentasi ini 9 November. Nah, jadi jam 1 siang. Jadi nanti presentasi ini saya ngambil saya nanti bakal coba ambil 3 terbaik untuk dipresentasikan. Nah, jadi 3 yang terbaik saya pengen ngobrol sama teman-teman secara konsep itu kenapa pilihannya itu. Jadi biar kita ada semacam diskusi lah bahasanya ya kan. Jadi nanti setelah dari presentasi nanti kita akan ada pengumuman. Jadi ada pengumuman ini siapa yang jadi juara 1, siapa yang jadi juara 1 web development sampai 1 di WebGIS. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, terus nanti saya bakal ngundang teman-teman apakah itu sifatnya online atau offline. Nanti kita lihat sikonnya ya. Apa nanti teman-teman ikut presentasi. Temenin saya, jadi kayak gitu. Temenin saya ke dinas ikut presentasi. Jadi skemanya seperti itu. Jadi biar kalian tahu apa yang kalian kerjakan itu, oh ini loh outputnya nih gambarannya kayak gini. Jadi gambarnya seperti itu. Terus nanti hadiahnya akan saya kasih di tanggal sekitar 15 Januari, pokoknya di bulan Januari lah. Jadi seperti itu. Karena proses dari pekerjaan itu baru bisa selesai itu di fase lepas di bulan Desember. Jadi gambar itu. Mungkin lebih cepat bahasanya mungkin tanggal 5, tanggal 10 mungkin gambarnya seperti itu. Nah, itu. Jadi gambarannya seperti itu. Oke, lanjut Abdi. Oke, mungkin dari saya sebagai Direktur CVKPN sudah menginformasikan cukup detail ya. Mungkin kalau teman-teman silakan ingin bertanya kepada saya silakan untuk diskusi. Mungkin di sini saya akan coba buka open diskusi. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Oke, Terima kasih ya Mas. sama-sama. Oke. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain atau yang kebingungan
dari konsep saya. Silakan, mau ditanyakan atau gimana? Baik Bapak, terima kasih waktunya. Saya izin bertanya sebelumnya, izin perkenalan. Nama saya Sultan Tauhid, saya mahasiswa Telkom. Saya dapat info sayembaranya dari Instagram Del. Nah, ini ada yang mau saya tanyain. Ini kan ada dua web yang dari penjelasannya tuh yang akan kita kerjakan ya. Yang pertama nih pertanyaan saya untuk ngerjain webnya nih, itu tuh ada tim atau enggak? Kayak satu web nih dikerjain oleh berapa orang? Pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua, untuk presentasinya harus datang ke tempat atau bisa online? Karena kalau datang ke tempat, permasalahannya terbatas jarak ya. Sekian sih pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Sultan dari Universitas Telkom Bandung. Jadi untuk secara skema kerja kalian, saya ngebebaskan banget kalian mau ngerjainnya dalam satu itu mau berapa orang terserah. Tapi yang saya tahu kalian lah yang di dalam pendaftar inilah yang sebagai ikut serta. Jadi seperti itu. Terus kedua, kalau misalnya perusahaan kami ingin mengundang teman-teman buat kan ibaratnya secara pengeluaran dan secara mobil itu semua kami tanggung ya secara di situ. Kalau memang dibutuhkan offline, eee, itu mungkin kami akan, mengusahakan teman-teman ikut hadir ya. Jadi biar biar tahu. Tapi kalau seandainya itu online, ya udah berarti, nanti tinggal ngikutin aja mungkin lewat Zoom atau lewat Google Meet atau Discord kan. Dengan pemerintah daerah sehingga kita bisa, bisa komunikasi. Nah tapi kalau memang ternyata, pemerintah itu bisa mengkondisikan itu lewat online, ya udah berarti teman-teman cukup lewat dari wilayah masing-masing aja. Mungkin kayak gitu sih gambarannya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak apa-apa, ibaratnya kalau, masih ada yang kurang dari bahasa saya, silakan aja. Ibaratnya biar kita sama-sama enak ya, biar ada gambaran. Kalau memang teman-teman udah paham apa yang dari omongan saya ataupun masih malu, mungkin bisa melalui grup untuk diskusi, jadi seperti itu. Jadi kayak gitu. Mmm. Oke mungkin, ada mungkin ibaratnya apa ya, Abdi, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan Abdi? Oke siap. Oke, mungkin sedikit cerita ya teman-teman semua. Saya dalam beberapa dekat ini mungkin ya, kita nggak tahu di proyek saya selanjutnya itu ternyata ada open lagi dalam dunia untuk yang dalam terdekat ini adalah kegiatan tambang ya. Saya nggak tahu apakah itu ternyata kegiatan dalam dunia IT ini dimunculkan di awal, apakah di pertengahan, bahasanya seperti itu. Nah, jadi, sebenarnya kalau teman-teman bahasanya pengen cari ilmu ya di sini sebenarnya. Tapi kalau memang bahasanya udah ngerasa udah cukup ya udah silakan. Nah, juga ibaratnya kami di rencana di season keduanya tuh ada lagi. Nah, cuma ketika yang jadi pemenangnya ini itu dialah yang menjadi tim leader untuk pekerjaan IT di tambang. Jadi sedikit cerita di dalam IT tambang itu kita harus menyusun skema database. Skema database dari operasional tambang, baik itu manusia, baik itu kendaraan, baik itu kegiatan operasional tambang, baik itu nanti skala internasional, kita kerjasamanya kayak gitu. Nah, jadi semacam itu. Jadi saya di sini bukan hanya untuk cari yang ecek-ecek, tapi memang cari yang memang kompetennya good, secara good excellent lah bahasanya gitu ya. Jadi biar saya ketika mempunyai partner itu nggak perlu cerita lagi mungkin 4 sampai 5 kali untuk menceritakan. Nah, jadi inilah saya kenapa mengundang teman-teman untuk Desember. Sebenarnya pada awalnya
saya cukup hanya di web development sama WebGIS, tapi namanya rezeki nggak tahu ya. Tiba-tiba saya diundang sama oleh pihak luar untuk join partnership dalam suatu mitra kerja. Nah itu, jadi ya udah, saya sekalian aja yang pemenang ini jadi tim leadernya si ini, ibaratnya gitu. Jadi gambarnya seperti itu. Mungkin kalau teman-teman nggak ada yang mau tanya lagi, mungkin saya akhiri biar. Maaf Mas, Iya, silakan. ya saya ingin bertanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Ariel, saya dari Universitas Serang Raya. Ada sedikit pertanyaan, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Yang pertama itu, bisa nggak sih kita dapat materi yang tadi barusan dipresentasikan, karena kan kita bisa buat itu jadi patokan dasar pengerjaan ya. Yang kedua, sama adakah grup yang nanti dibuat untuk ya para rekan-rekan kita ini semua, orang-orang sini, teman-teman kita, untuk saling berdiskusi atau ada pertanyaan lain gitu Mas, selain di Discord atau WhatsApp atau apa gitu? Oke, siap. Baik, itu aja Mas, terima kasih. Oke, jadi kalau untuk grup ini, saya berencananya skemanya seperti ini ya. Mungkin nanti kalau teman-teman pengen ada skema yang baru, silakan aja. Jadi kalau di skema saya itu setiap bulan, saya mau ngadain semacam diskusi sharing ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi pengen tahu gambarannya itu seperti apa. Terus untuk yang laporan ini akan saya kirim juga ke grup. Nah, cuman nanti apakah mau pakai WA group atau mau pakai dari Discord group, sebenarnya bebas-bebas saja sih. Nanti skemanya kayak gimana. Nanti kalau memang teman-teman pengen pakai WA group, silakan aja nomor HP-nya nanti diinputkan sama teman saya Abdi, nanti tinggal dikondisikan. Mungkin gambarannya gitu aja ya. Atau mungkin ada skema yang teman-teman pengen ada yang lain atau gimana, jadi nanti saya coba ngikutin aja. Saya coba pertimbangkan bahasanya kayak gitu. Gimana Mas Ariel, apakah ada tanggapan? Kalau menurut saya sih itu udah cukup ya. Mungkin nanti gimana enaknya aja, karena kan itu harus didiskusikan dulu. Ada yang mungkin pengennya di WhatsApp atau emang di Discord sudah cukup. Saya tidak ada masalah sih dengan itu. Itu Mas. Siap. Terima kasih ya Mas Ariel. Thank you. Sama-sama. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanyakan? Ayo. Ini kayaknya nih Mas Iksan udah ini nih, kayaknya udah mau muncul. Izin Pak, izin bertanya. Siap, silakan. Halo, ya silakan. Terdengar suara saya? Terdengar, aman. Kayaknya sinyalnya agak kurang bagus ya gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Izin perkenalkan saya Yasen. Ya, siap. Perkenalkan nama saya Ihsan Haryansah dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Oke, siap. Ya. Oke, mau bertanya Mas, Pak, terkait datanya Pak. Kan dari presentasi tadi kan ada peta. Kayaknya sinyalnya kurang bagus. Oh iya, saya lupa jelasin. Untuk datanya itu sudah ada di link Google Drive. Nanti kami akan share datanya itu. Tadi untung diingatin sama Mas Iksan ya. Gimana, mau lanjut lagi Mas Iksan? Sinyalnya ini nih, agak kurang bagus nih. Yang lain, ada yang mau tanya selain Mas Iksan? Biar sambil nunggu sinyalnya dapat jaringan bagus. Teman-teman, yang anak SMA ada ya? Kalau boleh silakan ngomong, saya cukup apresiasi banget sih udah mau ikut gabung ya. Baru lulus gitu kan. Saya juga nanya kan mau daftarnya di WebGIS. Apa ada ya di sini? Nah, itu. Oke, mungkin saya akhiri dulu aja ya. Jadi saya pertama-tama mengucapkan terima kasih udah ikut gabung di sayembara ini.
mudah-mudahan rezeki di kantor saya selalu ada terus untuk dilakukan sayembara, bisa buat untuk teman-teman semua. Ini mungkin bukan hanya sekali, tapi bisa 2, 3, ataupun seterusnya. Nah itu. Jadi nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan aja diskusi di Discord. Nanti kami akan setiap bulan akan coba mendengar dari teman-teman semua seperti itu. Jadi mungkin gambarannya seperti itu. Jadi gimana Mas Ihsan? Udah aman jaringannya? Oke. Mungkin nanti tinggal kalau misalnya Mas Ihsan masih jaringannya masih yang bagus, tinggal diskusi aja di Discord. Nanti saya pasti balas kok. Nggak mungkin nggak saya balas. Jadi mungkin itu. Terima kasih semuanya teman-teman sudah hadir di opening sayembara ini. Silakan untuk hari ini silakan saya udah buka untuk kegiatannya. Tinggal teman-teman silakan melakukan pekerjaannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih juga.